Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton channel siaran Agung Pus YouTuber. Saya HM Syarifuddin Basir, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saat ini berada di ruang Kepala Dinas Kesbangpol Ogan Ilir dengan Bapak Pak Trisno Pilhak ST MSI. Kami ingin mengurai apa saja yang menjadi tugas dari Kesbangpol ini. Kepada Pak Tris, silakan Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Haji Syarifuddin atas pertemuan kita hari ini. Jadi di sini Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir ini mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menjaga stabilitas nasional dalam arti wawasan kebangsaan, juga stabilitas politik, juga kerukunan umat beragama, dan juga menghadapi ancaman, tantangan, gangguan yang dituangkan dalam bentuk kewaspadaan nasional. Itu inti dari tupoksi dari Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir. Kalau pengawasan di ranah mana-mana saja nih Pak? Kita kalau pengawasan pada prinsipnya bukan pengawasan, pembinaan. Jadi pembinaan dalam rangka menciptakan stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kita ada seperti untuk bidang politik, kita pembinaan terhadap partai-partai politik yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga ada organisasi binaan Kesbangpol, antara lain ada Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini, dan juga ada Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini merupakan motor penggerak dari Kesbangpol untuk masuk ke ranah-ranah kecamatan dalam rangka pembinaan. Seperti perpanjangan tangan. Jadi dalam artian untuk pembauran kebangsaan, bagaimana menciptakan dari berbagai macam suku yang ada di Ogan Ilir ini, sehingga menjadi satu tujuan, satu manfaat dalam rangka mendukung program Pak Bupati. Ada berapa organisasi yang menjadi binaan atau bentukan dari Kesbangpol? Ada 3 organisasi, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini, dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini merupakan amanat dari undang-undang Pak. Iya. Selain dari itu, mengenai seperti organisasi massa lainnya, ada juga yang kira-kira semi pemerintah seperti KNPI, AMPI, mungkin juga Karang Taruna, dan ada juga LSM Ormas. Ini bagaimana penilaiannya? Jadi kalau untuk organisasi kemasyarakatan, baik yang non pemerintah ataupun pemerintah, semi pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 77 2020 ini dibina oleh SKPD atau stakeholder yang bersangkutan dengan organisasi tersebut. Contoh KNPI itu dibina oleh pemuda olahraga. Seperti Karang Taruna itu dari Dinas Sosial. Jadi sesuai dengan bidang tugas, dan apa kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Tapi pengawasnya masih tetap Kesbang. Untuk terdaftar, untuk dalam artian kita mengontrol keseluruhan dari organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah, tetap kita data. Jadi hanya sekedar pendataan dan kita lihat bentuk kepengurusannya bagaimana, dan juga masih berjalan atau sudah tidak berjalan. Artinya terus dipantau. Terus dipantau Pak Haji. Jadi karena kita ini jangan sampai kedolongan, karena ada organisasi terlarang. Kita harus pantau. Jadi kewaspadaan dini ini, istilah dalaman itu deteksi dini cegah dini. Jadi dari kewaspadaan dini ini, jadi forum kewaspadaan ini melihat apa yang ada potensi-potensi yang menjadi bisa menyebabkan ada suatu permasalahan dalam radikalisme, atau juga ada paham-paham yang menyimpang, seperti ada aliran-aliran yang sesat. Ini bisa cepat kita antisipasi dan bisa cepat kita sampaikan ke teman-teman kita dari Polres, dari BIN, juga dari
Itu mungkin juga mengharapkan informasi itu dari 3 organisasi binaan tadi. Iya Pak. Ya. Jadi Pak Haji, itu kan ada forum kewaspadaan dini. Ya. Nah, forum kewaspadaan dini ini untuk menciptakan deteksi dini cegah dini. Ya. Dan juga ada dari FKUB itu Mas Pembaur Rumah, ini satu kesatuan. Ya. Itulah kalau di sini kita dalam artian di Kabupaten Tugan Ilir ini ada pertemuan-pertemuan memang terkendala sekarang Pak Haji. Adanya Reko Pusing. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang agak terhambat. Jadi Reko Pusing ini menjadi Reko Pusing dia. Reko Pusing menjadi pusing. Jadi pusing. Nah, harusnya Ya. teman-teman kita dari FKUB, FKDM, termasuk FPK ini bisa bergerak. Bisa bergerak karena mereka ada jaringan di kecamatan juga di desa. Ya. Kita juga sudah kita petakan, teman-teman dari FKDM, FKUB, FPK juga sudah tahu oh, ini potensinya, ini potensi apa itu permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan masing-masing sudah terpeta sih sebenarnya. Tapi sekarang ini agak stagnan Pak Haji. Stagnan itu bukan dalam artian kita tidak bekerja. Cuman pergerakan kita agak terbatas karena situasi pandemi ini. Pak Trisno, kita kan ada beberapa pakor yang terdaftar di sini, yang ada operasionalnya sampai ke pelosok desa. Nah, bagaimana pembinaan pakor terhadap perpolitikan di daerah kita sini? Jadi untuk parpol, untuk partai politik, mereka ini ada dana bantuan dari pemerintah untuk operasional bagi parpol yang mempunyai kursi di di DPR. Artinya tidak seluruh parpol. Tidak seluruh parpol. Jadi mereka ini ada pembinaan untuk kader-kader partai politik yang ada di kecamatan maupun di desa. Dan juga ada pendidikan politik, juga ada untuk dana untuk musyawarah daerah atau nyambung nggak itu Pak Trisno, pendidikan politik yang digelar oleh oleh parpol itu, karena kelihatannya masih banyak juga yang belum mengerti betul tentang perpolitikan ini. Memang begini Pak Haji, kita pada saat dana ini masuk ke parpol, ini komunitas mereka, komunitas parpol. Jadi kalau memang kami juga berkeinginan sebenarnya, mungkin Pak Haji juga sama-sama kita memikirkan bagaimana ke depan Kabupaten Tugan Ilir ini bisa bangkit seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kita bersama-sama bagaimana nanti memang ada khusus untuk dana untuk pendidikan politik. Jadi untuk keseluruhan masyarakat dari berbagai sektor, dari berbagai lini, untuk pemilih pemula, untuk pemilih yang memang sudah berapa kali mengikuti pemilu. Nah ini memang ada dana khusus. Artinya mereka harus dibekali secara dini. Iya, harus ada pembekalan, harus ada pengertian karena politik ini bukan harus terpecah belah. Politik ini kan pandangan, tata cara kita bagaimana memandang suatu program, suatu calon atau suatu kandidat. Apa yang dipaparkan program mereka. Jadi kita melihat program dan kenyataan yang ada. Jadi masyarakat bisa memilih secara bijak, dalam artian bukan memilih berdasarkan hal-hal lain yang dalam Berapa banyak parpol yang terdaftar di sini? Yang mendapat bantuan 13 parpol. 13 parpol. Semuanya ada kursi. Ada kursi. Ada mungkin selain dari yang tidak mempunyai kursi, terdaftar juga ada berapa? Sebenarnya kalau untuk yang ini yang tidak ada kursi, mereka ini terkadang Pak Haji berganti nama. Karena tidak termasuk di ini parliamentary threshold. Nah, jadi berganti nama, jadi ujungnya berganti pengurusan. Seperti kemarin ada partai Partai Umat. Nah itu ada masuk kemarin. Ada juga partai Berkarya pernah terpecah. Sekarang sudah clear kan? Berkarya karena berkarya mempunyai kursi. Jadi tetap ada di situ. Jadi kalau partai-partai yang baru Pak Haji, mereka ini berganti nama karena disyaratkan undang-undang apabila mereka tidak masuk dalam parlementer, maka berganti nama. Seperti berkarya juga mungkin nanti berganti namanya. Awalnya diganti juga. Nah itu kan. Ada yang pengganti, ada ribut-ribut kemarin, saya dengar tuh ada pergantian juga, tapi sekarang tetap berkarya. Tetap berkarya karena sudah jelas itu berdasarkan dari keputusan Menkumham. Beringin berkarya rasanya kemarin itu. Tapi kan sekarang sudah clear tetap. Kalau berkarya kalau tidak salah kemarin tuh
tetap berkarya, cuma kepanjangan dan berkarya itu yang berbeda. Pak Trisno, mungkin pemirsa ingin tahu karena banyak juga yang bertanya-tanya kepada kami, berapa sebenarnya bantuan ke Parpol per tahun atau per bulan? Dia ini per suara. Oh, per suara. Per tahun? Per tahun. Oh. Jadi kalau dia jumlah suara 1.000 dikalikan satu suara berapa itu. Jadi dalam 1 tahun anggaran. Iya, artinya sekali tahun mendapat bantuan per suara ya. Nah, mungkin kalau dalam artian kalau dia 1.000, satu suara 5.000, ya berarti 1.000 dikalikan 5.000. Iya. Kalau sekitaran berapa itu? Saya belum ini Pak Haji, karena ini kan kemarin ada usulan juga dari teman-teman ini DPR untuk menaikkan anggaran itu. Jadi kita mungkin harus mempelajari juga teman-teman yang dari Banyuasin. Musi Banyuasin, karena Musi Banyuasin agak lebih besar informasinya. Tapi kalau nominalnya saya belum cek. Tetap artinya perhitungan berdasarkan suara yang mereka peroleh. Iya. Itu perhitungan finalnya. Finalnya. Ya. Kalau nominal per suara itu saya belum. Ya. Ada angka-angka. Ada angka-angka khusus itu kan. Angka khusus. Dan Parpol ini juga menjadi pengawasan kita juga itu Pak. Dalam artian pembinaan. Pembinaan. Jadi dalam artian pembinaan. Apabila ada permasalahan-permasalahan, mungkin tangan pemerintah Kabupaten Onggala melalui Kesbangpol untuk melihat, mencermati, dan juga untuk berkoordinasi dengan kepengurusan yang lebih tinggi. Seperti kemarin yang Golkar. Jadi kita berkomunikasi dengan Kesbangpol Provinsi, juga pengurus Golkar Provinsi. Jadi yang mana sebenarnya yang ini? Jadi dalam artian kita pembinaan terhadap teman-teman dari partai ini, dalam rangka menyatukan visi misi, mendukung program. Lantas kembali kepada kalau tidak salah saya ketahui ada 3 organisasi, ada OSOS, organisasi sosial, ada organisasi masyarakat ormas, dan ada LSM. Nah, di 3 organisasi ini bagaimana cara pembinaannya? Jadi kalau untuk pembinaan organisasi, di sini kita Kesbangpol pada tataran kemarin pernah kita kumpulkan dalam satu organisasi besar. Kita buat dalam satu, karena seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, kalau dulu seperti itu, kalau sekarang ormas, tidak ada lagi organisasi. Dalam satu ormas. Artinya terhimpun di ormas. Ya, walaupun LSM masuk ormas. Kalau dulu memang ada pengelompokan. Kalau sekarang tidak ada lagi, dari bentuk dalam satu ormas. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman dari organisasi-organisasi baik LSM, organisasi sosial, organisasi lainnya ini kita bentuk dalam satu himpun organisasi besar. Karena seperti kalau untuk kepemudaan ada KNPI. Nah, kalau untuk organisasi ormas-ormas yang bergerak di bidang kemasyarakatan ini kan tidak ada wadahnya. Tapi kalau kita bentuk dalam satu wadah, insya Allah kita pemikiran-pemikiran teman-teman yang ada di bawah ini bisa kita tuangkan dan bisa kita sampaikan dengan Pak Bupati atau yang berkepentingan terhadap informasi-informasi ini guna menunjang program pembangunan di Ogan ini. Bisa nggak Kesbangpol ini membatasi misalnya gerak dari LSM atau ormas-ormas yang tidak terdaftar di Kesbangpol untuk beroperasi di Ogan Ilir? Kalau untuk membatasi tidak bisa kita lagi. Tidak bisa. Karena ini kan nasional. Apabila dia terdaftar nasional, dia bergerak dalam wilayah NKRI, Menkumham. Jadi bergerak dalam NKRI. Paling mengawasi. Jadi kita paling menghimbau teman-teman yang ada organisasi yang dari pusat atau dari provinsi, apabila mereka mau ada perwakilan di Kabupaten Ogan Ilir ini, yang bentuk pengurus lah di sini dan daftarkan di Kesbangpol, biar kita bisa melakukan pembinaan. Artinya Pak Tris sebagai Kesbangpol juga kepada para OPD harus ada undang-undang 14 tentang keterbukaan informasi publik. Ini artinya Kesbang
memantau juga tentang keterbukaan informasi kepada OPD-OPD. Sebenarnya kalau untuk undang-undang keterbukaan informasi publik, Ya. ini kita SKPD termasuk Kesbangpol, Ya. ini menginduk ke apa itu? Ada sejenis Kominfo. Iya, Kominfo. Ya. Jadi di sana, jadi seluruh informasi teman-teman yang mau meminta informasi itu ke Kominfo dulu. Nanti Kominfo kalau mau minta informasi ke Kesbangpol, Kominfo yang Kesbangpol. Yang merilisnya tetap Kominfo. Artinya Kominfo Kominfo apa itu? harus proaktif ya. Harus proaktif. Iya, iya. Karena seluruh Undang-Undang 14 itu untuk keterbukaan informasi publik Ya. dianukan di lembaga, Di lembaga. informasi publik. Ya. Nah, lembaga informasi publik ini kalau untuk Pemda, Ya. ini Pengawasan langsung Kominfo. Kominfo. Ya, ya. Kominfo, nanti ada teman-teman dari mau meminta informasi ke Kominfo, Kominfo yang menanyakan langsung ke Ya. SKPD, Ya. OPD terkait. Jadi nanti OPD menjelaskan ke Kominfo dalam Ya. bentuk surat atau apa, nanti Kominfo yang menyampaikan ke Oke. penanya. Ya. Pak Krisno, kita ini 1 tahun lebih dari masa pandemi. Bagaimana mengenai kegiatan-kegiatan pengawasan atau pembinaan kepada ormas-ormas, termasuk juga mungkin dana-dana parpol dari pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir? Jadi memang Pak Haji, di masa pandemi ini memang situasi yang sulit. Ya. Kita di satu sisi kita dilarang untuk berkumpul, menjauhi kerumunan, di sisi lain kita harus bertemu. Ya, ya. Harus bertemu. Tapi tidak ada lain Pak Haji, kita ciptakan komunikasi karena zaman ini sudah canggih. Ya, ya, Sudah ya. canggih, jadi kita bisa berhubungan. Tidak harus bertatap muka. Tidak harus bertatap muka. Ya, ya, ya. Juga kita saling tukar-menukar informasi. Untuk parpol kita ada grup. Ya, ya. Grup WA. Ya, ya. Jadi informasi-informasi itu saling kita berikan informasi ke mereka. Jadi kalau untuk pembinaan-pembinaan sebenarnya walaupun di masa pandemi ini memang tidak kelihatan, Tidak kelihatan. tapi tetap ada komunikasi-komunikasi. Ya. Juga dalam artian apabila ada mereka ada musda atau kita tetap diundang, hadir. kita hadir. Soal pendanaan karena ada refocusing yang sudah beberapa kali. Jadi itu kita harus maklum. Maklum, Ya. jadi kita sekarang ini memang dituntut apa itu pengorbanan kita kepada bangsa dan negara sekarang. Ya, ya, ya. Tapi kira-kira terhadap parpol atau organisasi khusus ada nggak itu dananya terus digulirkan sampai saat ini walaupun ada refocusing? Kalau untuk di Kesbangpol tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang kecuali parpol. Parpol. Karena parpol itu amanah undang-undang harus Ya, kan. ya. Nah, tapi kalau untuk Ormas tidak ada. Termasuk ormas binaan kami Pak Haji. Ya. Sebenarnya sedih juga kita melihat Ya, ya. situasi ini karena ormas binaan yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dari itu. pemerintah Ya. dan juga Kesbangpol ini Iya, iya. perpanjangan tangan Pak Bupati. Ini kita tidak ada dana. Iya. Nah, jadi memang sangat prihatin, tapi walaupun dananya tidak ada, insya Allah lah Ya. di situasi pandemi ini kita sama-sama prihatin. Ya. Jangan sampai tugas-tugas negara ini Ya. dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Ogan Ilir ini Ya. tidak terlaksana. Jadi dengan sekemampuan kita, Pak. Ya, ya. Artinya kembali ke pendaftaran ormas tadi itu masing-masing pimpinan ormas harus melapor ke Lapor. korporasi. Ya. Jadi karena begini Pak Haji, karena ormas ini kan mereka ini ada ADART, pada saat berganti itu harus melapor, Harus melapor. harus didaftarkan kembali. Karena yang terdaftar di kita itu kepengurusan, Iya, iya, iya. pengurusan. Mungkin pengurusan yang lama sudah habis, yang baru harus melapor. Iya, iya. Mungkin juga seandainya pandemi sudah bubar sudah habis, ada kegiatan mungkin bisa dibantu juga ya oleh Pemda. Ya kalau pandemi habis ya nanti mungkin bisa mengajukan proposal ke Iya, Pak Bupati dalam bentuk dana hibah. Seperti kegiatan sebelum pandemi. Ya, Ya. karena sekarang ini memang prihatin, kita juga mementingkan kepentingan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir ini. Jadi dalam hal-hal untuk meningkatkan perekonomian memang banyak Pak Haji langkah-langkah yang harus diambil. Ya. Pak Tris, mungkin di akhir waktu ada himbauan kepada ormas binaan, ormas yang kemasyarakatan, termasuk parpol, termasuk masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji. Jadi himbauan kami kepada teman-teman di ormas
baik ormas partai politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Kami mengharapkan di situasi pandemi ini kita harus sama-sama prihatin dan juga kita harus mematuhi anjuran pemerintah, karena bagaimanapun pandemi ini sudah melanda dunia dan jangan sampai perekonomian di Kabupaten Ogan Ilir ini menjadi terpuruk oleh hal-hal ini. Jadi kita sama-sama bekerja sama-sama kita memberikan masukan kepada pimpinan, khususnya Pak Bupati, dalam rangka mendukung apa yang sudah dicita-citakan Pak Bupati, membangkitkan Kabupaten Ogan Ilir ini menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin pertanyaan pamungkas Pak Krisna. Tadi kita berbicara juga masalah aliran sesat atau yang di luar ketentuan atau yang melanggar. Ini ada tidak di Ogan Ilir aliran-aliran sesat? Ada. Berapa banyak? Kalau sekarang yang terdata itu tinggal satu ya Mas ya. Tinggal satu. Yang Tapi masih- sudah dilaporkan ke polisi? Sudah. Ini mereka ini sudah dalam pantauan teman-teman dari Kominda. Oh iya, iya, iya. Jadi mereka ini kita tidak bisa langsung membubarkan dalam artian ini karena komunitas mereka ini dikit dan juga mereka ini orang luar yang datang dan berkelompok. Dalam artian mereka tidak menyebarkan karena sudah kita sampaikan. Iya, Ini tetap kita bina Pak Haji. iya, iya. Kita tetap melakukan pembinaan dari kecamatan juga dari Departemen Agama, dari KUA kita ada. Apabila dia berhubungan dengan Islam, ini Pak Haji jangan salah, bukan hanya sekedar Islam yang ada aliran sesat. Agama lain ada juga. Ada juga. Artinya penyimpangan dari keagamaan ya? Keagamaan. Iya, iya, iya. Oke Pak Krisna, terima kasih banyak waktu yang sudah bersama kami menyampaikan berbagai penjelasan tentang tugas pokok Kesbangpol dan beberapa hal yang kita dengar tadi. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Kepala Kesbangpol Bapak Krisna Bilhak ST/MSI. Kiranya kita semua bisa mengambil manfaat dari penjelasan Pak Krisna. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya menampung. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.